Kami saat ini dari Jogja, perjalanan ke salah satu wilayah di Jawa Tengah. Tadi menempuh perjalanan kurang lebih 4-5 jam dari Jogja untuk menemui salah satu narasumber kami, yang dia ini adalah seorang ibu dari bayi yang sebelumnya pernah terlibat proses jual beli bayi yang ditangani oleh Ibu Menu, ya, salah satu tersangka yang saat ini sudah diamankan di Polres Kulon Progo. Kami pemirsa harus menemuinya pada saat malam hari, juga harus merahasiakan identitas serta lokasinya demi menjaga privasi dari narasumber kami. Seperti apa faktanya, kita akan temukan fakta selanjutnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Dina, pemirsa. Dina ini adalah nama samaran dan kita akan dengar secara langsung, karena yang kami dengar Mbak Dina ini adalah sosok ibu yang kemudian pernah berupaya untuk meminta bayinya untuk diadopsi oleh orang lain dengan imbalan sejumlah uang. Mbak Dina, terima kasih waktunya sudah bersedia untuk kami wawancara. Ada upaya yang pernah kami dengar, ya, Mbak Dina ini untuk memberikan bayi yang beberapa waktu lalu ini sudah Mbak Dina lahirkan kepada seseorang, dan ini dengan imbalan uang begitu, ya, yang pada saat itu nominalnya cukup besar. Ini ceritanya seperti apa, Mbak Dina? Awalnya itu saya mencari adopter untuk mengurus, menyayangi, dan merawat bayi saya karena saya hamil dan belum menikah. Itu memang saya mencari untuk diadopter, bukan untuk dijual. Dan awalnya itu saya juga meminta bahwa jika memang itu bayi saya bisa dibawa oleh orang tersebut, itu nantinya saya bisa ketemu lagi dan bisa mendengar kabarnya. Namun ternyata yang tidak saya ketahui itu ternyata bayi saya dijual. Oke, jadi pada saat itu posisinya Mbak Dina ini nggak tahu, ya? Nggak tahu. Bayi itu kemudian dijual. Nggak tahu sama sekali. Pada saat itu kenapa nggak kepikiran mungkin semacam ke Dinsos, bahwa mungkin ada ketidaksanggupan dari Mbak Dina dengan pasangan pada saat itu untuk merawat bayi tersebut? Karena saya tidak tahu cara jalannya ke Dinsos itu. Perjalanan Mbak Dina pada saat itu untuk pada akhirnya menemu Bu Menu, ya, dan menyerahkan bayi Mbak Dina pada saat itu seperti apa? Awalnya saya itu mencari adopter di salah satu sosial media, dan lalu Novi itu menawarkan untuk mengadopsi bayi saya. Lalu saya ajak ketemu biar saya yakin juga orangnya benar apa tidak. Ketemu di mana pada saat itu, Mbak Dina? Di kos. Di kos-kosannya Mbak Dina? Ya. Di mana itu kotanya? Surabaya. Di Surabaya. Ya. Oke, selanjutnya? Lalu saya udah ketemu orangnya, saya yakin kalau dia orang baik, dia orang benar. Terus nantinya saya juga akan bertemu lagi sama anak saya. Tapi ternyata itu anak saya dijual. Bulan apa itu, Mbak Dina, komunikasi dengan Mbak Novi? Oktober kurang lebih. Oktober tahun ini, ya? Ya, Pada saat itu Novi ini mengakunya sebagai apa? mengaku sebagai ibu rumah tangga yang sudah lama menikah dan belum mempunyai anak. Dan Mbak Dina pada saat itu menemukan akun tersebut ini secara acak atau sebelumnya sudah pernah komunikasi dengan akun-akun lain misalnya? Tidak, sebelumnya itu saya di-chat sama si akun tersebut untuk menawarkan diri untuk mengadopsi anak saya. Setelah ketemu di bulan Oktober, pada saat ketemu itu Mbak, usia kehamilannya berapa bulan? Kurang lebih 7-8 bulan. 7-8 bulan. Dan sekitar 1-2 bulan kemudian Mbak Dina melahirkan. Melahirkannya di Surabaya atau di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Sudah dijagakah oleh pihak Mbak Novi atau seperti apa? Tidak, saya lahiran baru dijemput bayinya. Oke, jadi mohon maaf, itu lahiran dan bayi dijemput itu di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Bagaimana ceritanya sampai pada akhirnya Mbak Dina tahu bahwa bayi itu kemudian dijual? Sebelumnya saya sudah menyerahkan bayi saya, lalu saya kembali ke kosan, dan beberapa hari kemudian saya dijemput sama Polres Kulon Progo. Oke. Dijemput
Yang diinformasikan ke Mbak Dina ini apa oleh pihak Polres? Diinformasikan jikalau anak saya itu dijual. Jadi Mbak Dina ini nggak sempat komunikasi sama Bu Menu dan yang lain-lain ya? Saya hanya ketemu sekali itu waktu si Novi sama driver ke kosan saya. Itu langsung ketemu sama Bu Menu? Ya, Apa perbincangan waktu itu Mbak Dina? tidak ada, cuma Bu Menu itu mengusap perut saya aja. Ada tidak mungkin nominal tertentu ya yang kemudian diminta oleh mereka kepada Mbak Dina? Hanya ini, memberikan uang perawatan habis persalinan itu, sama uang persalinan. Berapa juta waktu itu? 7. 7 juta? 7 juta itu sudah sama uang persalinannya? Ya, Artinya persalinan itu bukan ditanggung mereka gitu ya Mbak? tidak. Semuanya Mbak Dina gitu ya? Ada semacam surat-surat yang mungkin Mbak Dina tanda tangani nggak waktu itu? Saya disuruh membuat surat pernyataan jikalau nanti bayinya tidak akan diminta lagi, begitu. Dan pada saat itu Mbak Dina memang bersedia? Iya, karena saya yakin kenapa mereka sampai seperti itu, berarti mereka sayang, begitu. Ternyata tidak. Apa yang kemudian ini muncul di pikiran dan hati Mbak Dina setelah bayi yang baru saja Mbak Dina lahirkan begitu ya, itu di depan mata Mbak Dina harus diserahkan ke orang lain untuk diadopsi begitu. Apa Mbak yang terjadi pada saat itu? Sebenarnya saya ingin merawat sendiri, tapi saya takut sama orang tua karena belum menikah itu. Pada saat itu kekasih Mbak Dina ini ikut menemani kah atau seperti apa? Iya, sama saya. Pada saat persalinan? Iya, Oke, tapi keluarga pada situ nggak tahu ya? tidak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Oke, terakhir Mbak Dina, mungkin ada yang mau disampaikan karena saya yakin Anda sebagai ibu ini juga melalui proses yang panjang ya, sampai Anda sempat terpisah dengan bayi Anda sampai akhirnya bisa kembali dan bahkan bayi Anda ini sempat dijual. Ada yang ingin disampaikan Mbak Dina? Untuk semuanya aja, terutama untuk para ibu-ibu atau orang yang mungkin mengalami seperti saya, jangan percaya apa yang dilihat di sosmed, itu aja. Baik, Mbak Dina, terima kasih banyak waktunya sudah berkenan bercerita bersama saya. Sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya.